Jadi alhamdulillah hari ini gelar perkara khusus seperti yang dokter prediksi, beliau datang, ya, datang, dokter senang, ya. Cuman ada yang lucu sih sebenarnya, dokter ke kliniknya dia di Palembang sebagai pasien ingin melakukan treatment stem cell. Dokter Nanang silakan di sini. Dokter datang bersama dengan dokter Nanang, ya, Nanang ke Palembang untuk melakukan treatment stem cell, ya. Pertama yang dokter lakukan kenapa? Saudara DRL mengaku sebagai ahli stem cell, ya, mengaku sebagai ahli stem cell. Padahal, dokter Nanang satu angkatan dengan dokter Richard, betul ya? Pernah ya satu angkatan ya? Tetapi yang dokter sampaikan bahwa DRL di drop out, dikeluarkan. Ya, sementara beliau selalu ngomong soal stem cell. Di sini adalah ijazah dari dokter Nanang Masrani. Ya, surat pendamping ijazah. Di sini ada keterangan beliau itu dijelaskan tentang stem cell. Kompetensinya memang stem cell. Ya. Jadi dokter Nanang itu benar mengerti tentang stem cell, berbeda dengan DRL. Yang dia kuliah pun di Universitas Udayana di DO. Jadi hati-hati. Jadi pada saat dokter ke Athena Palembang, dokter ingin menanyakan apa yang disebut dengan mini stem cell. Di situ dikatakan bahwa mini stem cell adalah stem cell dengan jumlah yang kecil. Dugaannya itu adalah pembohongan plastik. Dan itu tidak bisa dibahas, tidak bisa dibantah oleh saudara DRL. Ya, jadi itu fakta. Jadi hati-hati buat kalian yang ingin treatment di klinik Athena, ya, tidak ada yang namanya mini stem cell sekian belas juta. Itu adalah sekretom. Ya, hati-hati buat para masyarakat. Ya. Jadi di situ ada dugaannya bentuk penipuan publik. Oke, kalau mau treatment, nah ahlinya ini salah satu bukti bahwa dokter Nanang Masrani kompetensinya di stem cell. Ini bukti. Ijazahnya nggak beli. Tapi dokter tadi salut ya sama DRL karena sudah nggak ada PhD. Tadi ditampilkan dokter Richard MARS, PhD-nya kabur lari kemana? Itu nggak tahu. Dan nanti bilang ya PhD-nya ijazahnya beli. Kenapa? Karena PhD setahun itu nggak mungkin guys. Ya, tapi dokter tadi salut, PhD-nya hilang, sudah nggak ada lagi. Gitu ya. Jadi dokter katakan di sini dokter nggak takut. Ya, yang dibahas adalah produk white tomato. Yang dibahas adalah apa tadi? Sunscreen ya, yang tulisannya kayak kutu. Itu kan yang susah banget dilihat gitu. Terus SIP. Yang kita ketahui SIP itu wajib dipajang. Ya, tetapi tadi beliau mengelak, dia bilang SIP-nya ada di lantai 2. Ya. Kita ke sana, saya bersama dokter Nanang melihat nggak ada SIP. Kan enggak, dokter Nanang melihat nggak ada kan? Ada nggak? Dokter Richard pasang papan nama, coba ada nggak? Nggak ada guys, tidak ada papan nama sama sekali, tidak ada satupun. Tapi tadi beliau cerita ada kok surat izin prakteknya di lantai 2, kan? Di lantai 2 ada. Sekarang kalian pikir mungkin nggak seorang konsumen tiba-tiba naik ucuk ke lantai 2? Mungkin nggak? Tanya, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Jangan ngeles toh, mana loh? Itu menjelasin stop, kamu tuh ngeles, kalau salah, iya dokter saya salah, saya perbaiki. Gitu. Jadi dugaannya apa? Kasusnya dia naik sidik, ya, melaporkan di bulan Desember ya, dan dia melaporkan dokter di bulan Februari. Tujuannya apa? Apakah tujuannya buat negosiasi kasus? Tarik dong dok, yang di PMJ ini nanti juga ditarik gitu. Tujuannya apa ini? Dokter mau nanya tujuannya apa? Gitu. Ya, mungkin ada dokter Nanang yang pernah bersama dengan dokter karena yang dipertanyakan SIP. Coba dokter Nanang bisa menjelaskan pada saat bersama dengan dokter menggunakan wig. Jelaskan ya, betul. Kok dipermasalahkan si Richard? Kan
Bahkan kamu tiap hari pakai wig, kamu permasalahkan kepala kamu kan nggak ada rambutnya. Kamu pakai wig, kamu yang kali dokter yang pakai wig di klinik kamu, pantas nggak? Jangan ya, atau udah tungkit-tungkit loh wignya kamu. Oke, Nanang silakan. Majuan mungkin dokter Nanang. Jadi saya waktu itu bersama dokter karena memang dokter meminta saya untuk ditemani karena beliau rencana mau terapi stem cell, dan kebetulan saya sebagai warga juga sahabat dokter yang latar belakang pendidikannya adalah magister ilmu biomedik jurusan anti-aging medicine. Dia menganggap bahwa tolong liatin bener nggak yang gratis dengan saya itu stem cell seperti itu. Jadi waktu itu saya temenin beliau karena beliau meminta seperti itu. Dari sana beliau konfirmasi dan memang beliau waktu itu menyerahkan ID asli ya, pasportnya bahkan asli. Dokter kasih identitas asli, bukan penyamaran ya, asli. Terus? Ya, kemudian masuk ruang konsultasi. Dia mau ke stem cell ya, stem cell harganya 15, 25, 45 juta. Terus kemudian beliau menanyakan tentang siapa yang menyuntikan nantinya, terus kemudian sudah ada izin praktek atau enggak, dan stem cell itu apa juga beliau juga tanyakan secara detail, dan kemudian memang ternyata bukan ya. Jawab apa? Silahkan jelaskan aja biar publik paham, hati-hati terhadap bentuk-bentuk penipuan seperti ini. Ya, ternyata yang akan disuntikan itu adalah sekretom. Sekretom itu kan bukan stem cell, itu bagian atau metabolit dari stem cell, jadi bukan stem cell. Ya, jadi memang mengakui bahwa itu bukan stem cell, itu adalah sekretom. Hati-hati ya, jadi buat kalian yang sudah pernah ke klinik Athena, dokter secara sebagai sesama teman sejawat, dokter memohon maaf karena ada teman sejawat ya dokter yang sudah rela melakukan itu, mengambil uang kalian, itu adalah sekretum. Ya, dokter memohon maaf, kita sebagai teman sejawat ya. Ya, oke, dalam hal ini saya bukan dalam tujuan untuk menjatuhkan usaha orang lain atau menjatuhkan kredibilitas orang lain, tapi saya diminta untuk sejawat saya untuk bagaimana istilahnya memberikan memberikan pengertian dan juga apa sih stem cell sebenarnya yang harus dilakukan seperti apa. Iya, betul. Ya, jadi kalau kalian mau ke dokter, pilihlah dokter-dokter yang amanah, yang salah satunya rekomendasinya dokter itu adalah dokter Nanang Masrani. Jelas ya, ada penjelasan beliau berkompeten di stem cell. Berbeda dengan seorang DRL yang di universitas ini pun di drop out. Jelas ya, gitu. Tapi beliau mengaku sekarang adalah stem cell, ahli stem cell. Di kliniknya aja dia menjual sekretom, bukan stem cell. Gimana dong nasib uang masyarakat yang seperti itu udah kalian ambil? DRL tanggung jawab dong, gitu. Dok, tadi di dalam ada sempat perdebatan dengan Dr. Richardly, terus ada beberapa pertanyaan mungkin dari sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan, karena semua yang dokter sampaikan ada faktanya. Ada rilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya white tomato tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual white tomato. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce. Padahal sudah ada surat perintah kepada DRL atau dokter nggak tahu ya, surat perintah kepada perusahaan CV Athena untuk melakukan penarikan. Tapi kalian lihat, masih terjual hingga saat ini. Apakah dia sudah melakukan penarikan? Artinya apa? Nah, itu kalian jawab aja. Tadi dokter mau tanya sama dia, katanya sudah dilakukan penarikan, kok masih ditemukan di e-commerce? Harusnya kamu beli semua dong sebagai rasa tanggung jawab kamu. Jangan korbankan orang yang jual lagi produk kamu. Harusnya kamu beli semua di pasaran, kamu tarik semua produk kamu ganti rugi ke penjual. Selesai case-nya. Tapi sampai detik ini WT masih diperjualbelikan secara bebas di e-commerce. Oke ya, jadi dari mohon sudahlah DRL ya, jangan, sudah, kamu ini namanya kamu sudah hancur. Kenapa? Karena fakta yang dokter tampilkan. Tadi ditanyakan juga, apakah seorang dokter disponsori? Dokter Nana, dokter mohon maaf, tadi dokter sampaikan nama dokter Nana di situ. Kenapa? DRL pernah merepost VT yang mengatakan bahwa dokter disponsori oleh
dan KM. Dugaannya Doktif adalah Sandi, Purnamasari, dan Kemala. Doktif tidak mengenal mereka, kenalnya aja baru di pengadilannya si Sahrul. Jadi saya bilang itu fitnah Bapak pimpinan. Jadi semua yang saya keluarkan dari dana pribadi saya. Nah, terus itu juga ada pertanyaan, kenapa kok menyecarnya kok ke DRL terus? Emang ada dendam apa sih gitu? Nah, DRL tidak bisa menjawab, silakan aja tanyakan ke Dr. Samira. Oke, jadi di sini dokter tegaskan ya. Dia bilang kenapa kok menyerang personal tentang sunat dan lain sebagainya. Di situ dokter jelaskan, jangan lupa DRL, kamulah yang menyerang personal dokter duluan. Kamu yang mengatakan dokter diceraikan oleh pasangannya dokter dikatakan mandul lah, anak buah dari HN lah, dokter dan bla blanya, kan kamu duluan. Gitu ya. Jadi ayo, kalau kamu tidak menyerang personalnya dokter, kemarin kamu mulai lagi bilang dokter apa oplas lah apa, dokter melakukan stem cell yang beneran real gitu loh, dan harusnya istirahat selama 1 bulan gitu loh. Ini ngoceh-ngoceh kayak gini sebenarnya udah dinasihatin sama dokter job, jangan gitu loh, karena biar cepet gitu loh untuk menghilangkan scar. Oh, hidungnya dokter semuanya normal kok, nggak ada yang dioperasi gitu. Kok bisa kamu bikin lagi giringan lagi? Udah cukup, udah kamu fokus ke kasus kamu. Itu sarannya dokter. Ya, sebentar lagi dokter kan juga melaporkan atas unggahan dia yang memfitnah dokter tentang Afrizal, anak buahnya. Ya, dokter pun melaporkan kamu karena itu jelas fitnah. Fitnah itu keji loh. DRL dan kawan-kawan geng ikut SS, kamu perbaiki, tobat gitu ya. Cuman saya tadi kayaknya menghindar kan, kalian tahu ya daerah nggak berani menghindar ya. Berarti dokter mau tanya tadi gitu tentang kemualafannya yang benar, karena kalau sudah soal agama jangan pernah mempermainkan agama yang dokter anut ya, itu membangunkan serigala hidup ya. Oke ya guys ya, mungkin ada pesan dari Pak Adi, monggo silakan. Dari pengacara. Gimana ya, soal teknis aja sih paling. Ini kan agenda hari ini adalah gelar perkara khusus. Itu sehubungan dengan laporan DRL, saudara DRL di Polres Jakarta Selatan, yang mungkin beberapa bulan lalu kita ketahui bahwa tahapnya ditingkatkan ke penyidikan. Makanya atas dasar itu kami pelajari kembali kasus-kasusnya, kami buka lagi bukti-buktinya, kami menemukan sebuah fakta atau indikasi sebenarnya menurut hemat kami atau berdasarkan analisa kami, perkara ini sebenarnya tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kemudian dengan adanya penyidikan, penyidik itu dibekali dengan kewenangan untuk melakukan upaya paksa, misalnya penyitaan. Nah, itu terjadi, itu direalisasikan oleh penyidik. Ada penyitaan terhadap dokumen elektronik, seperti diketahui akun TikTok, ada penyitaan terhadap handphone yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang diselidiki. Maka dari situ ada dugaan pelanggaran hukum. Makanya sebagai warga negara kami melaporkan hal tersebut ke Biro Pengawasan Penyidikan. Disinilah tempatnya kami menyampaikan, dan alhamdulillah hari ini digelar perkaranya, dibuka semua fakta-faktanya. Seperti apa sih penyidikan yang dilakukan, siapa saja saksi-saksi yang diperiksa ahli, kemudian bagaimana tanggapan kami, bagaimana kita menyikapi tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Nah, itu sudah kita paparkan semua. Itu terkait dengan 3 video ya, saya sampaikan terkait dengan 3 video. Itu ada postingan tanggal 4 Desember 2024 yang mereview produk White Tomato. Kemudian postingan tanggal 5 yang mereview sunscreen WT. Kemudian postingan tanggal 9 Desember 2024 yang mengatakan terkait dengan Dr. Richard tidak memiliki SIP di klinik Athena Palembang. Itu semua kita sudah sampaikan fakta-faktanya, apa latar belakangnya. Produk White Tomato kita sudah sama-sama ketahui dengan jelas bahwa sudah ada rilis dari BPOM misalnya, tidak benar produk itu ada tomat putihnya, kemudian relabeling, itu fakta.
kemudian SIP. Di review SIP itu kan disampaikan bahwa ini tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata. Sunscreen WT ya, sunscreen WT itu tulisannya terlalu kecil, bikin sakit mata, tidak ada klaim SPF-nya. Itu fakta. Itu fakta dan sangat sulit. Orang normal saja itu bisa sangat sulit untuk membaca tulisannya. Itu fakta. Kemudian terkait dengan SIP di Palembang, yang mana dokter mengatakan Dokter Richard tidak memiliki SIP di Palembang, itu sudah kita jabarkan faktanya. Pada saat dokter dan Dokter Nanang datang ke klinik Athena Palembang, di bagian lobi di bagian depan ya, di bagian depan itu tidak ada papan praktek yang mencantumkan SIP Dokter Richard. Kemudian masuk di bagian lobi, di bagian ruang konsultasi dokter itu sama sekali tidak dipasang. Dan ditanyakan kepada dokter yang melayani pada waktu itu ya, apakah ada SIP Dokter Richard, dan tidak dijawab. Nah, tiba-tiba tadi disampaikan bahwa itu ada di lantai 2 tadi. Ya silahkan masyarakat yang menilai, nanti pengawas yang menilai seperti apa sebenarnya kejadiannya. Tapi yang jelas apa yang menjadi fakta, apa yang menjadi kebenaran itu kita sudah sampaikan semua di hadapan pengawas. Dan mungkin untuk kedepannya kita hanya bisa mengikuti prosesnya lebih lanjut seperti apa. Yang jelas kami berharap ada keadilan dan kebenaran harus dikedepankan dan diungkap. Agenda selanjutnya apa, Pak? Terus ada lagi ya, kita kan punya 3 SIP. Dokter tanya ke dia, coba dong tanya, tadi kan punya izin prakteknya di Palembang, satunya di Jakarta Utara, satunya di Jakarta Selatan, Kemang. Kok bisa ya surat izin praktek jadinya di 9,5 jam pada saat podcast kayak Bandensu? Lah terus kemarin-kemarin pakai surat izin praktek apa? Bikin konten-konten, injeksi stem cell, treatment di klinik Athena berbagai macam cabang. Ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung. Pakai surat izin praktek mana? Ayo, dari situ nggak bisa dijawab juga.